Wali Kota Makassar Munafri Arifudin menilai banyak tantangan dalam pemeliharaan kendaraan operasional persampahan di Makassar. Oh, direhab total. Selama ini, Diganti operasional Pak, persampahan boxnya, berpusat di UPTD Perbengkelan dan penanganan alat berat Dinas Pekerjaan Umum Kota Makassar yang berlokasi di Jalan Kerung-Kerung. Biasa. Munafri Arifudin telah melihat langsung aktivitas perbengkelan saat melakukan inspeksi mendadak (SIDA) pada Kamis, 10 Juli 2025. Iya. Munafri menilai, masih banyak kendala dalam menangani permajaan kendaraan operasional milik Dinas PU dan kendaraan operasional persampahan. Kendaraan kadang menumpuk karena harus mengantre untuk menunggu giliran. Kendala fasilitas, bukan cuma itu, lahan juga sempit, jadi untuk manuver agak susah dikerjakan, ucap Munafri Arifudin. Katanya, harus ada kajian lebih lanjut untuk menangani masalah-masalah kendaraan operasional. Dinas PU diminta untuk menghitung perbandingan biaya dan efektivitas jika truk-truk tersebut melibatkan vendor dalam penyewaan alat-alatnya. Ini harus dihitung benar, harus ada kajian mana yang lebih bagus kalau kita sewa peralatan, daripada jadi bengkel, pemeliharaan atau maintenance cost besar, ujarnya. Kadang di luar dari perencanaan karena sudah terdesak, akhirnya dipaksa diperbaiki, tiba-tiba jadi temuan dan sebagainya, ini yang harus punya perencanaan matang. Kalau kita sewa ke vendor kira-kira seperti apa efektifnya dan kebutuhan costnya, sambung Munafri. Kata Munafri, kendaraan operasional persampahan memang butuh permajaan secara rutin karena setiap hari Kalau ganti oli kan sesuai dengan anunya, kondisi kerusakan. Iya. Kalau ganti oli itu kurang lebih 25 sampai 30 unit per hari. Per hari. Ganti oli tos saja. Itu kendaraan-kendaraan apa saja? Kita di sini hanya operasional truk sampah, yang operasional LHD sama AP. Truk sampah sama? Truk operasional PU sama DLHD. Oh, DLHD. Selain ganti oli, Pak, apa-apa saja aktivitas di sini? Kerusakan sedang, mau diganti suku cadang, seperti kapas kopling, kapas rem, begitu. Itu keluar satu hari. Iya. Berapa satu hari, Pak? Itu kalau suku cadang itu biasanya 5 sampai 10 unit. 5 sampai 10 unit. Itu kendaraan truk PU juga sama sampah. Kendaraan sampah. Sampah. Oh. Sampah. Selain itu lagi, Pak? Terus biasanya juga ada aki itu 3 unit per hari. Pak, biasanya berapa lama itu, Pak, untuk proses perbaikan-perbaikan? Tergantung kalau kerusakan. Yang paling lama itu kalau kerusakan bak rehab total. Iya. Bak sampahnya. Bak sampah rehab total. Oh, di sana Pak di nanti. Itu kayak dibangun ulang kembali. Oh, berapa lama biasanya, Pak? Ya sampai 2 sampai 3 minggu. 2 sampai 3 minggu. Tapi apakah situasinya kadang menumpuk, Pak, atau seperti apa? Harus antri sesuai dengan kapasitas di dalam. Dan kalau ini penggelasan tidak boleh kena hujan. Oh, begitu, Pak, sesuai ya. dengan kapasitas kami di sini. Berapa kapasitasnya, Pak? Itu biasa sampai 8 unit. 8 unit, Pak, ya, yang bisa dikerja itu maksimal 3 minggu. 3 minggu. Mungkin ada lagi, Pak, aktivitas di dalam bengkel-bengkel. Aktivitasnya juga itu ganti ban. Ganti ban. Iya. Itu biasanya prosesnya cepat, Pak, yang kayak ganti oli, ganti ban. Ganti aki kan itu cepat semua. Cepat semua. Kerusakan sedang, kerusakan ringan itu 1 hari. Kayak ada juga overhaul turun mesin. Itu hampir sama dengan penggelasan rehab total. Itu lama itu kira-kira 1 bulan. 1 bulan, Pak, ya. Tergantung juga anunya di antri. Antri juga, Pak, ya, biasanya. Iya. Oke, siap, Pak. Tadi sempat juga meninjau unit perbengkelan Dinas PU. Di sana kendalanya kalau salah fasilitas dan sarana yang terbatas. Pasti, bukan cuma itu, lahannya juga sempit. Jadi untuk manuver apa semua itu agak susah untuk dikerjakan sendiri. Yang kedua, ini harus dihitung benar. Lagi-lagi saya bilang harus dihitung, punya kajian mana yang lebih bagus kalau kita sewa peralatan daripada menjadi bengkel. Pemeliharaan, maintenance cost ini besar, jangan main-main. Ini kadang-kadang di luar dari proyek perencanaan karena sudah terdesak, akhirnya kita paksa untuk perbaiki, tiba-tiba bisa menjadi temuan dan sebagainya. Nah, ini yang saya harus punya perencanaan yang matang. Kalau kita sewa, ya sudah, kalau dia rusak diambil lagi kepada vendor yang menyewakan itu. Biasanya harganya relatif tinggi, tapi kita tidak lagi pusing dengan masalah
maintenance-nya. Itu skema seperti itu sudah bisa dilaksanakan kapan itu Pak? Ini lagi dilihat karena ada beberapa aturan-aturan yang melihat di situ, karena kalau kendaraan listrik kalau tidak salah ada harga sewa yang sudah ditentukan aturannya, tetapi nanti kita pastikan lebih detail lagi. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.